Untuk penyiapan materinya, biasanya aku mengambil dari beberapa catatan-catatan yang pernah aku ringkas, ataupun nanti aku membaca buku ataupun melihat kayak podcaster yang lain mengisi acaranya seperti apa ataupun public speaker. Biasanya aku belajarnya dari situ dulu untuk sebelum terjun untuk di hari hanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari anggota IMM FSBK nih guys. Nah, namanya Mas Zaki. Udah pada kenal belum sih? Harusnya kenalan dulu nggak sih? Karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu. Halo. Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Faiz. Biasanya aku dipanggil Zaki. Dan alhamdulillah pada tahun ini aku diberikan amanah sebagai Ketua IMM FSBK. Nah, di sini aku ingin ngasih kamu beberapa pertanyaan nih. Jawab santai aja kau. Oke, siap. Oke, yang pertama, ada nggak sih hari yang kacau atau yang membingungkan selama kamu jadi ketua IMM? Tolong dong ceritain pengalaman kamu. Oke. Oke ya, aku jawab untuk hari yang cukup kacau. Itu biasanya ketika ada bidang yang mau mengerjakan proker, itu tabrakan juga dengan bidang yang lain. Nah, disitulah letak ego antara masing-masing bidangnya itu. Ada yang pengen mendahulukan, ada yang nggak mau ngalah gitu kan. Nah, yang kedua itu ketika ada kegiatan-kegiatan besar. Contohnya seperti agenda tahunan, masta itu, ataupun nanti ketika mau akhiran periode. Nah, biasanya kan semua agenda atau proker-proker itu selalu rekatkan, maksudnya kayak dipadatkan semua kan. Jadi mau nggak mau harus dikejar semuanya. Nah, di situ biasanya kayak bidang-bidang yang lain itu, ya itu tadi muncullah kayak kegaduhan, pengen didulukan gitu. Nah, itu biasanya kacau. Nah, ini sebagai ketua juga harus menengahi kan di situ. Itu menurutku agak kacau sebenarnya juga, agak ribet dan manas di situ juga. Mungkin itu sih. Oke, aku masuk ke pertanyaan inti langsung aja ya. Boleh. Nah, soalnya kan kamu udah biasa nih jadi ketua IMM dan udah biasa ditunjuk jadi moderator atau sebagai figur public speaker nih. Nah, cara kamu menganalisa audiens kamu itu gimana sih? Oke, untuk menganalisa audiens sebelumnya kan ketika mau diundang ada sebuah surat undangan. Nah, di situ biasanya aku tanya undangan itu audiensnya seorang bapak-bapak yang lebih tua dari umur kita atau seumuran kita sama Gen Z atau di bawahnya lagi. Nah, biasanya untuk penganalisan itu dari segi bahasanya, utama bagian bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih tua kita harus lebih sopan. Nah, tapi kalau yang di Gen Z kita menggunakan bahasa yang lebih gaul untuk menarik audiens itu tertarik ya. Ataupun di bawahnya juga sama, kita memakai bahasa yang gaul juga untuk menarik perhatian mereka. Kurang lebih seperti itu juga. Oke. Oke, aku ingin nanya nih, cara kamu memilih tema dan menyiapkan materi itu seperti apa sih? Oke, untuk memilih tema dan juga menyiapkan materi, biasanya dari panitia tuh sudah menyiapkan tema. Tapi kalau misal panitia itu menyerahkan tema untuk aku sendiri, aku tanya terlebih dahulu audiens yang aku nantinya mengisi acara itu audiensnya seperti apa, bapak-bapak ataupun Gen Z juga ataupun seperti apa gitu kan. Nah, untuk penyiapan materinya biasanya aku mengambil dari beberapa catatan-catatan yang pernah aku ringkas, ataupun nanti aku membaca buku ataupun melihat kayak podcaster yang lain mengisi acaranya seperti apa ataupun public speaker. Biasanya aku belajarnya dari situ dulu untuk sebelum terjun untuk di hari hanya. Kurang lebih seperti itu. Metode atau teknik apa sih yang kamu gunakan saat kamu menjadi public speaker? Ya, biasanya kalau menjadi public speaker mungkin kayak di depan umum dulu ya. Itu biasanya aku menggunakan beberapa catatan-catatan kecil ya. Itu sebagai pemantik. Ya, misal kayak judulnya aja, highlight-nya itulah. Nanti apa terus secara berkelanjutannya itu secara improve-nya aja. Ya kayak spontan apa yang mau disampaikan. Dan biasanya kan ada kayak ajakanku untuk audiens itu saling-saling berbicara juga gitu loh. Nah, biasanya seperti itu juga kayak mengajak audiens itu saling berinteraksi, jangan menonton aku aja yang ngomong gitu, sepertinya situ. Jadi main role-nya dua-duanya gitu. Iya betul. Komunikasi dua arah gitu. Betul, cocok.
Eh, Kendala apa yang sih yang pernah kamu alami saat menjadi public speaker dan bagaimana cara kamu memecahkan kendala tersebut? Oke, untuk kendalanya ya, biasanya aku itu demam panggung atau gugup lah di depan itu. Nah, biasanya kalau untuk penyelesaian masalah gugup ini, aku ngajak salah satu audiens, asal ku tarik aja lah siapa orangnya, aku ajak bicara di depan, ya nanya nama ataupun kayak sekedar hobi dan juga pemahaman materi yang akan ku sampaikan tadi. Dia sudah memahami atau belum? Nah, sepertinya salah satunya seperti itu dulu sih ya. Hal apa sih yang paling penting menurut kamu selama kamu menjadi public speaker itu? Oke. Hal yang paling penting, yang pertama itu berpenampilannya. Berpenampilan itu disesuaikan dengan acara yang akan dia lakukan itu seperti apa ya. Terus yang kedua, kalau dari aku sendiri, poin atau materi yang aku sampaikan itu berapa banyak sih audiens yang memahami. Nah, harapanku audiens yang sudah memahami itu bisa menyebarkan ilmunya itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, makanya itu juga cukup penting dua poin ini ya. Bagaimana sih cara kamu menganalisa komunikasi efektif reach saat kamu melakukan public speaking? Oke, untuk analisa reach ya, R ya, tentu bisa dibilang kayak respect atau menghormati. Jadi aku sebagai pengisi acara di situ harus bisa menghormati para audiens yang mungkin menyampaikan pendapatnya. Terus yang di bagian E atau empati itu aku juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan audiens ketika menyampaikan pendapatnya itu. Jangan hanya sekedar kayak mendengarkan dan juga langsung menyangkal. Nah, terus kalau di audible dan juga clarity kayak mudah didengar ataupun kejelasan yang disampaikan itu menggunakan bahasa-bahasa yang kayak mudah dipahami, singkat, jelas. Terus untuk humble atau rendah hati ya, sebagai pengisi acara itu atau materi ya, itu jangan kayak terlalu merasa tinggi atau merasa ilmunya lebih tinggi daripada audiensnya, karena harus sama-sama kayak merendahkan hatinya itu, karena di situ juga akan mempengaruhi nantinya dengan sudut pandang orang kepada kitanya juga gitu. Kurang lebihnya seperti itu juga. Digital yang aku gunakan itu biasanya di Instagram. Nah, di Instagram itu aku gunakan untuk kayak personal branding sekaligus kayak update tentang kegiatan sehari-hari ataupun nanti ketika main atau apalah di situ ya. Biasanya aku upload itu perjalanan-perjalanan ke alam. Itu. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman cek di Instagram aku itu mhmdzkj20_. Nah, mungkin nanti bisa ditaruh ya, Mas editor di sini. Perasaan dari tadi kita tuh tegang gak sih obrolannya? Padahal kan obrolan santai. Cheers dulu deh, kameramen maju. Ini kopi dari tadi belum diminum ini. Nah, itu aja. Mau dilanjutin nggak ini? Ya sebenarnya nanti kepanjangan kalau kita lanjut ya. Berarti Lebih di cut dulu aja iya. lah ya. Kita nanti ngobrol lagi. Iya. Inilah kameramen nih. Cukup sekian dari saya dan juga Mbak host yang satu ini. Kurang lebihnya kalau saya ada salah kata mohon maaf teman-teman. Mungkin bisa diakhiri. Bila bisa pilih hak. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah. Bagaimana sih? Udah aku mulai sih, tapi nggak apa-apa. 3, 2, 1. Wow. Menarik nih. Gen Z pasti berkembang. 90% TikTok. Astagfirullahaladzim. Enggak. Habis, udah, yuk lanjut. Nah, Oke, 3, 2, 1. Bagaimana sih cara komunikasi reach saat kamu melakukan public speaking? Ulang lagi, reach-nya itu aneh.